Bagaimana sebagai seorang trader kita Pak, supaya selain cuan kita juga bisa memanage risiko? Apa yang perlu kita lakukan untuk money management Pak? Silakan. Oke, 9 RDN itu punya tujuan, satu, sebagai risk management, dua, kontrol emosi dan psikologis Anda. Karena takut itu adalah karunia Tuhan, supaya kita cermat berhitung. Jadi kita nggak asal-asalan masuk. Saya selalu mengatakan, 98% apa yang Anda pikirkan akan terjadi dalam hidup Anda. 1%-nya lagi, itu adalah keputusan. 1%-nya lagi, itu adalah kesempatan bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana sebagai seorang trader kita Pak, supaya selain cuan kita juga bisa memanage risiko? Apa yang perlu kita lakukan untuk money management Pak? Silakan. Oke, 9 RDN itu punya tujuan, satu, sebagai risk management, dua, kontrol emosi dan psikologis Anda. Kalau Anda punya 100 juta, ada di satu RDN, sulit mengontrol. Kenapa? Setiap Anda mau beli apa, pasti approve. Setiap Anda mau beli apa, pasti approve. Bahkan, kalau kita klik trading equity masih hijau, beli terus. Beli terus. Ya. So, jadi, itu yang mendasari saya. Kenapa kita harus buat 9 RDN? Dengan 9 RDN, kalau kita punya 100 juta, masing-masing 10 juta, pada saat kita sudah mentok di akun pertama, kita mau beli lebih lagi, dengan sendirinya keluar insufficient fund. Artinya kita nggak bisa beli lagi. Itu yang membatasi kita akhirnya nggak jadi masuk di situ. Kita nggak jadi full power gila-gilaan. So, jadi itu membatasi ketakutan kita. Pagi ini saya bicara tentang mental. Bagaimana membangun mental petarung dan pemenang. Tetapi di sisi lain kita juga harus mempertahankan rasa takut yang ada dalam diri kita. Dengan kita bagi 9-10 RDN, kita akan membatasi itu semua. Supaya kita nggak merasa sombong dan bisa. Karena takut itu adalah karunia Tuhan. Supaya kita cermat berhitung. Jadi kita nggak asal-asalan masuk. Jadi itu tujuan dari 9 RDN. Terus kemudian tujuan dari 9 RDN itu adalah semacam afirmasi bagi kita bahwa saya selalu mengatakan 98% apa yang Anda pikirkan akan terjadi dalam hidup Anda. 1%-nya lagi itu adalah keputusan, 1%-nya lagi itu adalah kesempatan bagaimana kita mengandalkan Tuhan. So, jadi afirmasi 9 RDN sudah banyak follower saya yang memulai, Pak, saya nggak ada duit, buka saja 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Setelah buka 100.000, dan sekarang mereka laporan, Pak Fir, sekarang udah penuh, Pak. Ada saja rezeki datang. Tiba-tiba tanah yang dijual laku, tiba-tiba dapat rezeki nomplok dari saudara, tiba-tiba dapat pembagian warisan. Ada saja cara Tuhan membuat semua RDN itu jadi penuh. Kenapa? Kita sudah memutuskan mau jadi sukses dan kaya di saham. Jadi 98% yang kita pikirkan, itu adalah kekuatan alam bawah sadar kita. Jadi pada saat kita putuskan, saya mau sukses, saya mau kaya raya, saya mau bisa beli rumah, saya mau beli mobil, saya mau naik haji, saya mau liburan kemana-mana. Itu Anda harus tahu bahwa itu Tuhan sedang berbicara pada Anda. Pada saat Anda sudah putuskan, Anda lihat mukjizat yang akan terjadi. Dan itulah yang saya ajarkan lebih banyak ke ilmu psikologis, ilmu kehidupan, bagaimana menjadi trader. Sehingga bisa sukses. Dulu pada saat awal saya ingin, Tuhan kasih saya modal 5M. Sampai istri saya komplain, kok kamu doanya mendikte Tuhan? Kok kamu doa, loh, saya serius sama Tuhan. Saya minta modal 5M. Modal 5M. Saya tidak main-main. Saya minta modal 5M. Dan saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya 5M, dan saya sukses menjadi kaya raya, saya janji akan menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Tuhan, percaya saya. I am the right man. Kalau Anda jadikan kaya. Akhirnya, 6 bulan kemudian, saya dapat investor yang memberikan kepercayaan kepada saya 30 miliar. Ya. Jadi saya baru tahu, oh, 6 bulan saya berdoa, Tuhan tahu bahwa 5 miliar nggak cukup. Akhirnya 6 bulan saya dapat 30 miliar. Dari 30 miliar itu berkembang menjadi 350 miliar. Dari 350 miliar itu berkembang menjadi triliunan. Sampai saat sekarang saya mengelola 225 triliun. Oke, wow, luar biasa. Jadi intinya semua harus dimulai dari rasa positif ya Pak ya, afirmasi. Kita belum punya modal, kita buka 9 dulu. Dan dengan afirmasi, stay positif dan selalu berjuang, terus saja Tuhan akan berikan jalan. Begitu ya Pak Fir ya? Ya. Hingga Bapak modalnya bertriliun-triliun saat ini, Pak Fir Jamal. Jadi buat teman-teman cuantopers, jangan istilahnya kecil hati kalau belum punya modal, buka rekening dulu, bisa di eform.sukosukas.com, di support bisa buka 1, terus ntar kopi kedua, 3, 4, 5 akun, sampai 9. Dan teman-teman nanti mudah-mudahan mendapatkan mukjizat, asal kita mau berusaha keras, seperti yang disampaikan oleh Bapak Fir Jamal. Ya, dulu, Pak Bernard, saya mau tambahkan. Dulu saya tuh order 5 lot, 100 lot, itu diketawain sama sekuritas saya dulu. Kan dulu masih pakai galeri. Kita order tuh, saya malu ngomong beli 2 lot, beli 10 lot, malu. Saya tulis. Begitu saya tulis, itu broker dealernya bilang, masa cuma 2 lot, 5 lot? Saya bilang, Ruth, satu saat
kamu akan lihat, saya akan order di sekuritas kamu, yang MKBD kamu katalan semua. Wah, gue bilang luar biasa. Akhirnya, tahun 2010, saya membuat sekuritasnya stuck, hari itu tidak bisa trading, karena orderan saya. Orderan saya hari itu tidak bisa membuat sekuritasnya bergerak, karena MKBD-nya habis. Dan saya bilang, ini janji saya sama kamu. Satu saat saya pasti buat MKBD kamu drop dengan transaksi saya. Jadi dengan keyakinan itu, positive thinking, Anda pasti ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan itu menciptakan Anda bukan sia-sia di muka bumi ini. Dia mau Anda sukses. Tapi kalau Anda sendiri tidak percaya pada diri Anda, sebenarnya keimanan Anda juga lagi diuji. Sebenarnya Anda itu ngaku bertuhan, tetapi kok imannya nggak kuat. Nggak percaya bahwa Tuhan itu bisa membantu Anda. Itulah banyak kelemahan kita saat ini. Kita tidak punya keyakinan. Kita mengatakan kita beragama, kita mengatakan kita bertuhan, tapi iman kita nggak kuat. Sometimes Tuhan sedih, kok kamu saya ciptakan, kok jadi loser? You harus jadi pemenang, you harus percaya. Karena kalau you nggak percaya, ya buat apa Tuhan kasih duit? Ibaratnya kalau kamu sukses pun, Tuhan melihat ini kayak lotre. Nah kalau Anda dapat duit karena lotre, ya itu pasti habis. Oke, Pak. Jadi intinya yang paling penting selain open sama dengan lo, money management, dan yang ketiga adalah psikologi. Karena seorang trader itu harus memiliki psikologi yang kuat, psikologi pantang menyerah, dan selalu berpikir positif dan penuh afirmasi ya Pak Ferry. Ya,